Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Dosen Roat Marlin Royan. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita sudah menginjak hari ke-10 berpuasa di bulan yang suci ini. Dan untuk hari Corona, kita di rumah sudah hari ke-49. Oleh Allah, kita dijadikan seorang petapa. Namun kita bersyukur oleh Allah, di rumah kita diberi teman yang tidak pernah mengantuk, yang tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah tidur, yaitu kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Beberapa terjemahan dari kitab sucinya Allah sudah, alhamdulillah, sudah kita baca selama berhari-hari ini. Dan untuk malam ini, insya Allah kita akan menyimak pada suratnya Allah, yaitu surat ke-98 yang terjemahannya berbunyi bukti. Ya, Allah menciptakan firman-Nya dalam surat yang berarti bukti, atau surat Al-Bayyinah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berzikir, hati kita menjadi tenang. Dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para YouTuber dan bangsa Indonesia yang merdeka, semoga dengan kita sering bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita di hari yang abadi Nabi Muhammad mengenali kita semua hingga kita mendapatkan syafaatnya. Hari atau jam yang melimpah yang dikaruniakan Allah kepada kita dengan adanya corona, harus ada di rumah. Sehari ada 24 jam atau 1440 menit. Kita menguranginya 1 menit, sudah mendapat 33 kali untuk bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, dilipat gandakan 10 kali lipatnya menjadi 330. Betapa pemurahnya Allah. Malam ini 1 menit, nanti mau tidur 1 menit, dan besok pagi bangun tidur
sebelum kita menginjakkan ke bumi, kita sudah bersolawat dulu 1 menit untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, 1 menit 330 kali, 3 kali 3 menit, hampir 1000. Ya Allah, betapa banyak tabungan kami semua. Seandainya itu kami lakukan, ya Allah, semoga kita semua bangsa Indonesia yang merdeka ini bisa bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengurangi waktu dari 1440 menit. Hanya mengurangi 3 menit sudah mendapat 1000 kali, insya Allah. Tak lepas-lepasnya hamba bersyukur kepada para ulama dan para ahli bahasa yang entah berapa puluh tahun lalu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita semua tinggal enak mengerti membaca firman-firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, di hari yang ke-10 bulan suci Ramadan, mari kita simak suratnya Allah pada surat ke-98 Al-Bayyinah, atau terjemahannya Bukti. Ada pada juz 30 sebanyak 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terjemahan ayat ke-1 surat Al-Bayyinah atau Bukti. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ke-1. Ayat kedua dari surat Al-Bayyinah atau Bukti, yaitu seorang Rasul dari Allah atau Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Ayat ketiga dari surat Al-Bayyinah atau Bukti. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kelima, terjemahan dari surat Al-Bayyinah atau Bukti. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat ke-6 dari Al-Bayyinah atau Bukti. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
Ayat ke-7 dari surat Al-Bayyinah atau bukti. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan ayat terakhir atau ayat ke-8 dari surat Al-Bayyinah atau bukti, terjemahannya sebagai berikut. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Akan kita ulang terjemahan dari surat Al-Bayyinah, surat ke-98, yang artinya bukti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat ke-1 sampai ayat ke-8. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah atau Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian bunyi terjemahan firman Allah Al-Bayyinah surat ke-98 yang terjemahannya bukti. Ya Allah, izinkan kami dari Desain Roh Ajmarlin Royan untuk memilih satu ayat sebagai maskot dari surat Al-Bayyinah, agar di kemudian hari hamba ingat bunyi dari terjemahan surat Al-Bayyinah. Kamu memilih ayat ke-8 sebagai maskot dari suratmu yang berjudul Al-Bayyinah atau bukti. Ayat ke-8 sebagai maskot bunyinya sebagai berikut. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan masukkanlah kami semua ke dalam orang-orang yang yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari desain Roh Atsmardin Royan telah membunyikan terjemahan firman-Nya Allah surat Al-Bayyinah atau bukti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa ini yang dibaca oleh Nabi Yunus saat berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan berdoa demikian, Allah membuka mulut ikan tersebut dan memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Untuk itu kita ucapkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semoga virus corona yang saat ini sedang berkeliaran di seluruh dunia, semoga tidak masuk ke dalam tubuh kita semua, bangsa Indonesia yang merdeka. Semoga. Tidak terasa besok kita sudah sahur di hari yang ke-11. Dan saat ini hari sudah larut malam. Selamat tidur, selamat beristirahat. Insya Allah, semoga kita semua di sepertiga malam bisa bangun, menjauhkan lambung dari tempat tidur yang nyaman. Karena Allah turun ke bumi untuk mencari hamba-hambanya. Mana hambaku yang bangun di tengah malam untuk meminta kepadaku sesuatu yang diinginkan? Mana akan kukabulkan semuanya permintaannya. Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Semoga kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan yang bisa membuka mata saat tertidur lelap untuk menghadapnya nanti di tengah malam atau sepertiga malam waktunya Allah. Sampai ketemu nanti, insya Allah jam 2 malam, untuk kita bicara kepada Allah dengan bebas tanpa batas. Betapa pemurahnya Allah memberi waktu kepada kita semua. Semoga kita hamba Allah bisa memanfaatkan waktu di sepanjang kita masih bernafas
di dunia yang indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan desain Roh Art Marin Royan, dengan terjemahan firman-firmannya Allah di surat-surat cintanya yang lain, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.